Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan channel kita belajar bareng. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 nih tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Nah, kebetulan untuk pasal dan ayatnya sudah kita jelaskan sebelumnya di video-video kita sebelumnya ya. Ada 3 part gitu ya, ada part 1, 2, dan 3. Silakan teman-teman nonton dulu. Bagi yang belum nonton, biar di video kali ini bisa sedikit lebih lebih mendalami ya, karena memang saling berkaitan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai lampiran satunya ya. Dan satu ini berisi tentang baku mutu emisi pengurangan limbah non B3 secara termal. Nah, kan bagi teman-teman yang sudah menonton part sebelumnya, jadi disinggung ya bahwa dalam pada bab 2 tentang pengurangan limbah non bahan berbahaya dan beracun di pasal keempat ya. Pasal keempat ayat 5 itu berbunyi dalam hal pengurangan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D dan huruf E, menghasilkan emisi dan atau air limbah wajib memenuhi ketentuan. Nah, yang A-nya ini ada A dan B ya. Ini yang A-nya berisi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri untuk kegiatan pengurangan limbah non B3 dengan cara termal. Kemudian yang B-nya baku mutu emisi dan air limbah atau air limbah ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pengurangan limbah non B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti teman-teman bisa lihat pada tabel ini, baku mutu emisi yang dihasilkan ya dari pengurangan limbah non B3-nya secara termal ini parameternya berikut ya. Ada 7 parameter. Pertama, total partikulat, sulfur dioksida, oksida nitrogen, hidrogen klorida, merkuri, karbon monoksida, dan hidrogen fluorida. Nah, di bagian kanan ini ada batas maksimumnya dalam miligram per nanometer kubik ya. Ini ada total partikulatnya 120 mg per nanometer kubik gitu ya. Ini sulfur dioksida atau SO2 210 mg per nanometer kubik. Kemudian seterusnya ya keterangannya, volume gas diukur dalam keadaan standar ya 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Semua parameter dikoreksi dengan oksigen O2 sebesar 11%. Ini untuk standar dari baku mutu emisi yang dihasilkan dari pengurangan limbah non B3 secara termal. Kemudian kita bisa melihat juga pada bagian lampiran 2-nya ini adalah format label limbah non bahan berbahaya dan beracun seperti ini ya. Nah, kalau yang ini itu terkait dengan pasal 6 ya, pasal 6 ayat 4-nya berbunyi label limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan format menggunakan lampiran 2 yang merupakan bagian data terpisah dari peraturan menteri. Sedangkan dari ayat 3-nya ya, dari ayat 3-nya itu berbunyi label limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memuat identitas ya, ada identitas limbah non B3-nya, bentuk limbah non B3, jumlah limbah non B3, dan tanggal limbah non B3 yang disempat. Kurang lebihnya seperti berikut ya. Ini contohnya dari format label limbah non B3-nya. Lalu lampiran ketiga, di sini kita lihat ada format permohonan persetujuan standar produk. Ini terkait dengan pasal ke-17 ya, lampiran ketiga ini. Nah, ya, pasal 17 ini berkaitan dengan pemanfaatan limbah non B3.
Nah, dalam hal standar jadi pemanfaatan B3 ya kan. Nah, ini jadi relasinya atau keterhubungannya dengan pasal 17 ini ada pada ayat 4-nya ya. Jadi di ayat 3-nya itu berbunyi standar produk sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B meliputi standar nasional Indonesia, standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar dari negara lain atau internasional. Jadi bila limbah non B3-nya itu akan dilakukan pemanfaatan kembali ya teman-teman ya. Maka produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan standar gitu ya, standar SNI, standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar dari negara lain atau internasional. Nah, bila mana belum ada standar dari produk yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah non B3, maka dilakukanlah permohonan persetujuan standar produk kepada menteri gitu. Nah, permohonannya itu di ayat kelima dijelaskan permohonan sebagaimana maksud pada ayat 4 dilengkapi dengan dokumen teknis berupa hasil kajian yang berisi informasi A. Waktu dan tujuan pelaksanaan kajian, B. Lembaga pelaksana kajian, C. Teknologi yang digunakan, dan D. Hasil pelaksanaan kajian. Kemudian ayat ke-6-nya, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, ini bentuk format permohonan persetujuan standar produk. Ya, standar produk dari pemanfaatan kembali limbah non B3. Selanjutnya, lampiran keempat berisi tentang format berita acara pemeriksaan kelengkapan administrasi. Berita acara pemeriksaan kelengkapan administrasi. Untuk lampiran 4 ini dia terhubung dengan pasal 18 ya. Jadi masih terhubung dengan sebelumnya di lampiran ke-3 ya. Nah, ini adalah format berita acara dari berkas-berkas yang disampaikan untuk pengajuan atau permohonan persetujuan standar produk ya, bila mana belum ada standar produknya. Nah, ini berita acaranya dari pemeriksaan yang dilakukan untuk standarisasi tadi permohonan produk tadi kepada menteri ya. Ini berita acaranya, bentuk berita acara. Selanjutnya kita masuk ke lampiran kelima. Format berita acara penyerahan limbah non B3. Lampiran kelima ini terhubung dengan pasal 39. Ya, ini berkaitan dengan konteksnya ini adalah penyerahan ya limbah non B3 kepada pihak lainnya. Jadi ada penghasil limbah non B3 mungkin tidak bisa melakukan pengelolaan, maka dia menyerahkan limbah non B3-nya kepada pihak lain. Maka perlu perlu adanya berita acara penyerahan limbah non B3 dan formatnya seperti berikut gitu ya. Jadi bunyi dari pasal 39-nya ya yang berkaitan dengan lampiran 5 ini ya. Di ayat 2-nya, pengangkutan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan A. Menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan atau pencemaran lingkungan, dan B. Menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Kemudian di ayat ketiganya, pengangkutan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi dengan berita acara perpindahan limbah non B3 yang diisi oleh A. Penghasil limbah non B3, B. Pengangkut limbah non B3, dan C. Pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah non B3. Ayat 4, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam lampiran 5 ini yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, ini jadi adalah berita acara penyerahan limbah non B3 kepada pihak lainnya dari sumber penghasil limbah non B3 kepada pihak lainnya. Seperti
Selanjutnya pada lampiran ke-6 ini merupakan format dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3 untuk kegiatan pengurangan limbah non B3. Ya, ini dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3 untuk kegiatan pengurangan limbah non B3. Untuk lampiran ini berkaitan erat dengan pasal 41 ya. Bab ke-8 dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3. Pasal 41, jadi bunyinya ayat satunya, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 38 wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3. Ayat 2-nya, dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 untuk kegiatan pengurangan limbah non B3, B. Lampiran 7 untuk kegiatan penyimpanan limbah non B3, C. Lampiran 8 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, dan D. Lampiran 9 untuk kegiatan penimbunan limbah non B3. Nah, jadi satu pasal tersebut ya, pasal 41 itu juga terkait erat dengan pasal 7, 8, dan 9 ya. Jadi 6 pasal lampiran 6, 7, 8, 9 ini menjadi acuan dari format dokumen ya, format dokumen untuk masing-masing kegiatan dalam pengelolaan limbah non B3-nya nih. Kalau ini bab 6 ini untuk pengelolaan pada fase atau pada proses pengelolaan limbah non B3 maaf, untuk kegiatan pengurangan limbah non B3. Seperti ini bentuknya. Bisa teman-teman baca sendiri di sini formatnya seperti ini. Kemudian lampiran ke-7 ini adalah bentuk format dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3 untuk kegiatan penyimpanan. Kalau tadi sebelumnya yang lampiran 6 itu pengurangan ya, pengelolaan limbah non B3 untuk penyimpanan yang kali ini. Kemudian untuk lampiran ke-8 ini ada format dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3 untuk kegiatan pemanfaatan. Kalau lampiran ke-8 ini adalah untuk berita acara pemanfaatan ya, limbah non B3. Lalu yang lampiran ke-9 ini merupakan format dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3 untuk kegiatan penimbunan ya. Jadi kayak apa yang tadi, ada pengurangan, ada pemanfaatan ya, ada juga ini tadi pemanfaatan, terus kemudian ini penyimpanan ya. Jadi ada pengurangan limbah non B3, ada penyimpanan, ada pemanfaatan ya, pemanfaatan limbah non B3. Kemudian ada juga nih yang 9 tadi adalah untuk penimbunan. Formatnya seperti teman-teman bisa lihat pada lampiran ini. Kemudian juga ada di lampiran ke-10 ya. Lampiran ke-10 ini merupakan lampiran yang terkait dengan pasal 47 ya. Jadi ini adalah format dari pelaporan ya. Jadi pasal 47 itu isinya ayat satunya pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah non B3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 wajib dilaporkan kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ayat 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 1 disampaikan secara elektronik melalui laman https://plb3menlhk.go.id. Kemudian yang ayat 3-nya, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama limbah non B3, kode limbah non B3, C. Jumlah dihasilkannya limbah non B3 setiap bulan, D. Neraca masa pengelolaan limbah non B3, dan E. Jenis kegiatan pengelolaan limbah non B3. Ayat 4. Neraca masa pengelolaan limbah non B3
Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas A. Limbah non-B3 yang dihasilkan dari proses produksi, B. Limbah non-B3 yang disimpan, dan C. Limbah non-B3 yang telah dikelola. Ayat 5. Laporan sebagaimana pada ayat 2 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi ini adalah bentuk pelaporan. Ya, dari bentuk pelaporan yang eh, perlu untuk disampaikan ya sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.